Selamat sore Bu Yuni, apa kabar hari ini? Selamat sore juga Bu Ani, bersyukur sekali ya pada sore hari ini, dalam keadaan sehat dan baik sekali. Iya, saya sangat senang sekali ya kalau Bu Yuni dalam keadaan sehat, karena memang ke depannya kita harus, lebih bersemangat dan tetap sehat ya, karena tantangan ke depannya untuk, meningkatkan kualitas pembelajaran itu menjadi tugas kita bersama ya. Ngomong-ngomong kemarin ada pesan dari Ibu Yuni, katanya ada yang, ingin didiskusikan ya hari ini ya Ibu Yuni ya? Iya betul sekali Bu Ani, jadi saya ingin, membicarakan, tentang, pekerjaan saya Bu. Jadi bagaimana ya, eee, agar saya berhasil dalam mengajarkan materi pembelajaran pada murid saya di kelas 9 loh Bu Ani. Oh, jadi Bu Yuni mengajar kelas 9 ya Bu ya? Karena percakapan, kita hari ini itu sangat singkat Bu Yuni, jadi apa yang Ibu Yuni harapkan dari percakapan kita hari ini? Iya Bu Ani, jadi saya sangat berharap sekali dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan solusi Bu Ani. Jadi pada intinya bagaimana saya berhasil dalam mengajar sehingga murid saya itu mudah mengerti tentang apa yang saya ajarkan Bu Ani. Oke, jadi kendalanya tentang proses pembelajaran ini Bu ya. Kira-kira memang ada permasalahan seperti apa yang tengah Ibu hadapi dalam proses pembelajaran Ibu? Iya, seperti yang kita ketahui anak-anak kelas 9 ya Bu Ani ya, di mana memang, rata-rata memang tingkat kenakalannya memang sudah mulai terlihat Bu Ani ya. Jadi banyak di antara murid-murid saya itu yang sudah mulai kehilangan fokus Bu Ani pada saat proses pembelajaran berlangsung. Oke, jadi yang Ibu tengah hadapi itu Ibu menemukan murid-murid Ibu itu tengah tidak fokus belajar ya, seperti itu yang saya tangkap ya Bu ya, karena Betul. mungkin ada banyak faktor ya Bu ya. Nah, apakah Ibu sudah menelusuri permasalahan ini? Sudah Ibu, sudah saya telusuri. Oke. Lalu dari pengamatan Ibu, apa yang menyebabkan murid Ibu itu kehilangan fokus dalam, mengikuti kegiatan pembelajaran Ibu Yuni? Ya sebenarnya sih banyak faktor ya Bu Ani ya, tapi yang paling jelas yang saya lihat di sini, ada kebosanan loh Bu di murid-murid saya selama mengikuti proses pembelajaran itu sendiri. Nah itu yang saya rasa sangat, menghilangkan fokus anak-anak dalam mengikuti pembelajaran di kelas itu. Oke, karena bosan ya Ibu ya, yang saya tangkap ya, kebosanan dari anak-anak sehingga anak-anak menjadi lebih kurang fokus seperti itu ya Ibu ya. Nah, kalau Ibu tadi bilang bahwa anak-anak itu kehilangan fokus, memang menurut Ibu ciri-ciri anak yang kehilangan fokus itu seperti apa ya Ibu? Ya itu mereka biasanya sudah mulai konsentrasinya itu sudah mulai berkurang Bu Ani. Jadi mereka melakukan hal-hal yang, di luar yang kita harapkan Bu Ani. Jadi misalkan kalau, kita mengharapkan, anak tersebut untuk aktif dalam pembelajaran itu mereka sudah tidak terlihat seperti itu lagi Bu Ani. Mhm. Juga. Oke, berarti dia tidak melakukan, instruksi yang kita berikan ya, yang Ibu berikan di kelas ya, seperti itu ya Ibu ya? Iya betul Oke sekali. oke. Baik, kira-kira kondisi ideal yang seperti apa yang Ibu harapkan ada pada diri murid Ibu tersebut? Ya begini ya Bu Ani, idealnya saya menginginkan murid-murid saya itu pastinya antusias dalam belajar. Mereka memiliki keterampilan yang memadai, kemudian, proses pembelajaran di kelas itu bisa berjalan dengan menyenangkan, eee, kemudian ada perubahan akhlak mulia, dalam diri anak-anak tersebut dan bonusnya Bu Ani ya, pastinya saya menginginkan anak-anak saya itu mendapatkan nilai yang tinggi Bu Ani, dalam pembelajaran saya itu. Oke, jadi Bu Yuni ini mengharapkan anak-anak itu lebih antusias ya dalam kegiatan pembelajaran dan berdampak pada hasil belajar yang, maksimal seperti itu ya Bu Yuni ya, itu menjadi harapan tidak hanya Bu Yuni, tapi juga pasti menjadi harapan untuk, guru-guru yang lainnya, oke. Apakah ada yang bisa Bu Yuni lakukan untuk meningkatkan fokus belajar murid Bu Yuni?
Iya, mungkin dengan merubah strategi pembelajaran, saya di kelas ya, Bu Ani ya. Kemudian saya merancang, yang lebih menarik bagi anak-anak itu sendiri. Oke. Merancang, strategi yang lebih bervariasi ya, seperti itu ya yang saya tangkap ya, Bu Yuni ya. Apakah ada metode yang pernah berhasil Ibu lakukan, Ibu? Ada, Bu Ani. Oke, kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10, menurut Bu Yuni berapa keberhasilan metode yang pernah Ibu terapkan di kelas? Sudah mendekati 9 sebenarnya, Bu Ani. Wah, luar biasa sekali ya, hampir mendekati sempurna Ibu ya. Oke, saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, kalau boleh tahu apa yang menjadi kekuatan Ibu sehingga Ibu bisa mencapai tujuan yang Ibu harapkan? Ya, sedikit tidaknya saya sudah memiliki pengetahuan, dan gambaran tentang bagaimana, membuat rancangan pembelajaran yang menarik, Bu Ani, yang nanti akan saya terapkan di dalam kelas itu sendiri. Oke, berarti Ibu sudah punya pengetahuan dasar ya mengenai, bagaimana merancang pembelajaran yang menarik di kelas ya. Oke Ibu, adakah hambatan yang Ibu, Yuni jumpai ketika Ibu ingin mencapai tujuan tersebut? Ya, kalau dilihat dari sarana dan prasarananya mungkin jumlah proyektornya, Bu Ani, yang, di sekolah saya yang memang terbatas ya, Bu Ani ya. Jadi yang yang memungkinkan saya itu tidak bisa menampilkan, eee, seperti PowerPoint atau media lain yang bisa menarik fokus murid itu sendiri, Bu Ani. Oke, berarti yang saya tangkap itu jumlah proyektornya terbatas ya Bu Yuni ya? Oke, baik. Dengan situasi seperti itu, kira-kira apa yang menjadi solusi yang Ibu, bisa terapkan? Ya, saya meminjam proyektor dari perpustakaan, Bu Ani, kebetulan memang, jarang dipergunakan ya, Bu Ani ya. Jadi saya bisa memaksimalkan pembelajaran saya di kelas, saya bisa menampilkan pembelajaran yang menarik, kemudian, menyenangkan bagi murid-murid saya. Oke, berarti Bu Yuni meminjam proyektor di perpustakaan, luar biasa ya, memanfaatkan segala hal yang ada, ya. Oke, Bu Yuni, selain itu apakah ada upaya yang lain yang bisa Ibu Yuni lakukan? Iya, cara lain yang saya lakukan itu, mungkin, saya mengajak anak-anak, untuk belajar di luar ruangan, Bu Ani. Jadi agar mereka bisa mengamati, eee, hal-hal yang ada di sekitar mereka, kemudian mereka kaitkan dengan materi yang sedang mereka pelajari. Oke, upaya yang Ibu lakukan selain belajar di kelas berarti mengajak anak-anak untuk belajar di luar kelas seperti itu ya, Ibu ya. Oke. Baik Ibu, bagaimana ini Ibu rencana ke depannya yang bisa Ibu lakukan dan apa saja langkah-langkah yang Ibu lakukan? Ya, pastinya saya akan selalu, mengevaluasi diri saya ya, Bu Ani ya. Nah, kemudian, terus mengembangkan kompetensi saya. Jadi untuk meningkatkan kompetensi saya itu sendiri, Bu Ani. Oke. Apakah ada prioritas Ibu terkait dengan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Pasti ada, Bu Ani. Oke. Apa strategi yang Ibu Yuni, yang Ibu Yuni buat untuk rencana tersebut? Ya, pastinya, saya akan memaksimalkan kolaborasi, dengan rekan sejawat saya, sehingga mampu kita saling sharing, kita memberikan pembelajaran yang menarik kepada siswa yang beragam serta menyenangkan, Bu Ani. Oke, berarti berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah ya, Bu Yuni ya? Betul. Oke. Nah, Ibu Yuni, kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan oleh Bu Yuni untuk mengaplikasikan rencana tersebut, Bu Yuni? Ya, sekitar 2 sampai 3 kali pertemuan dalam pembelajaran itu, Bu Ani, sambil kita mengamati, perubahan yang terjadi pada, murid itu sendiri dan mungkin ke depannya, akan konsisten saya lakukan, Bu Ani. Oke, sekitar 2 kali pertemuan ya, kurang lebih ya. Oke, Ibu. Kapan Ibu Yuni akan memulai, melakukan rencana tersebut?
Dengan sudah melakukan diskusi dengan Bu Ani hari ini, saya maunya secepatnya Bu Ani, kalau bisa hari Senin depan, kebetulan saya ada kelas juga di kelas 9B ini. Oke, tidak sabar ya Ibu ya untuk mengaplikasikan rencana yang sudah dibuat ya Ibu ya. Oke, nah dari rencana yang sudah Ibu rancang tadi, kira-kira apa ini komitmen yang bisa Ibu lakukan agar rencana tersebut berjalan dengan lancar Bu Yuni? Ya, pastinya seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi ya Bu Ani ya, saya ingin selalu konsisten, ingin dan akan selalu konsisten dengan tujuan yang ingin saya capai. Oke, konsisten kuncinya ya menurut Ibu Yuni ya. Nah Ibu Yuni, dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut Bu Yuni? Dukungan itu memang diperlukan Bu Ani ya, di antaranya itu ada sarana dan prasarana yang memadai, kemudian kolaborasi yang baik dengan rekan sejawat, kemudian saya juga memerlukan saran, kritik, masukan dari kepala sekolah. Oke, itu yang Ibu butuhkan ya dukungannya ya Ibu Yuni ya. Oke, Ibu bagaimana perasaannya hari ini Bu Yuni setelah kita diskusi singkat? Wah, senang sekali ya Bu Ani ya. Tadi itu permasalahan itu cukup mengganjal ya di benak saya Bu Ani ya. Jadi pada hari ini senang sekali. Jadi saya bisa menemukan solusi, kemudian langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya Bu Ani ya atas waktunya ya. Sama-sama Bu Yuni, nanti saya tunggu ya hasil dari rencana tersebut ke depannya ya, yang Ibu sudah buat dan akan diaplikasikan nih di dalam proses pembelajaran. Dan semoga Bu Yuni juga sukses dalam proses pembelajarannya, apa yang menjadi harapan semoga tercapai ya Bu Yuni ya. Oke, terima kasih Bu Yuni.